7 situasi di mana kamu lebih baik diam. Yang pertama, ketika penilaianmu menjadi kabur. Contoh pertama, situasi di mana kamu lebih baik diam adalah ketika kamu mengalami kesulitan untuk berpikir dengan jernih. Ini bisa disebabkan oleh banyak hal. Mungkin kamu sedang merasa lelah, atau sedang dalam pengaruh sesuatu, atau pengaruh seseorang. Atau ini bisa jadi juga disebabkan ketika kamu merasa marah, sedih, atau cemas. Di dalam situasi ini, disarankan kamu lebih baik menunggu sebentar atau menahan diri sebelum kamu menyuarakan apa yang ada di pikiranmu. Jika kamu tidak bisa melakukannya, maka akan ada resiko kamu mengatakan sesuatu yang akan kamu sesali nantinya. Yang kedua, ketika kata-katamu akan menyakitkan. Situasi kedua kamu lebih baik diam adalah ketika kata-katamu atau ucapanmu cenderung akan menyakitkan dibandingkan bermanfaat. Tentu saja ada beberapa situasi di mana orang lain harus mengetahui kebenaran yang sesungguhnya walaupun itu menyakitkan. Tapi kenyataannya situasi ini ternyata lebih jarang daripada yang kita pikirkan. Pikirkan baik-baik apakah perkataanmu itu akan berguna atau malah kamu terlihat seperti sedang menyakiti perasaan orang lain. Untuk situasi ini, kamu harus lebih peka terhadap orang tersebut dan mengetahui karakter orang tersebut, atau menunggu saat yang tepat sebelum kamu mengutarakan pikiranmu. Yang ketiga, ketika pendapatmu tidak penting. Situasi selanjutnya adalah ketika pendapatmu tidak relevan. Mungkin tidak akan mudah bagi kita untuk menerima atau mengakuinya, tapi ini penting untuk dilakukan, meskipun bertentangan dengan egomu. Contohnya, ketika kamu tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang sebuah situasi atau keadaan, atau ketika ada orang yang lebih ahli atau lebih paham darimu, atau ketika pendapatmu tidak memberikan pengaruh yang banyak terhadap suatu situasi. Akan lebih baik untuk diam, karena hal itu adalah hal yang paling bijak yang bisa kamu lakukan. Diam adalah jawaban terbaik untuk seseorang yang tidak menghargai kata-katamu. Yang keempat, ketika kamu tidak mempunyai cukup bukti. Tentu saja untuk beberapa situasi, kita bebas memberikan pendapat atau berspekulasi meskipun kita tidak mempunyai cukup bukti. Akan tetapi, hal ini tidak selalu benar. Ketika kita berbicara sesuatu yang kemungkinan bisa memberikan pengaruh besar terhadap seseorang. Contohnya, hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan fisik atau mental seseorang. Kita tidak seharusnya menawarkan atau memberikan informasi yang belum kita yakini kebenaran atau faktanya. Untuk beberapa situasi mungkin akan baik-baik saja, tetapi ketika pendapat kita bisa mempengaruhi dan merubah keputusan yang sangat penting, lebih baik kamu diam. Contohnya, ketika seseorang mempertimbangkan sebuah pengobatan untuk membantu kondisi kesehatannya, akan lebih baik jika kita tidak membicarakan sebuah rumor, isu, atau pengalaman dari temanmu yang menggunakan obat tertentu untuk membantu kondisi kesehatan tersebut. Bisa jadi obat tersebut memiliki efek samping yang tidak baik, kecuali kamu yakin bahwa informasi tersebut merupakan sebuah fakta dan bukan rumor. Yang kelima, ketika kamu diminta untuk diam. Jika menyadari bahwa pendapatmu tidak relevan sudah menyakitkan untuk egomu, diminta untuk diam mungkin akan lebih menyulitkan lagi untuk egomu. Kamu mungkin akan diminta untuk diam dan memperhatikan saja, contohnya di sebuah lingkungan pekerjaan atau mungkin di situasi lainnya. Terkadang akan muncul keinginan kamu untuk bicara, akan tetapi lebih baik kamu untuk menahan diri dan berkaca. Mengapa kamu diminta untuk diam, mendengarkan dan belajar bisa lebih baik di situasi ini. Yang keenam, ketika kamu tidak memiliki apapun untuk diutarakan. Hanya karena kamu merasa perlu memberikan suatu pendapat, tidak berarti kamu harus melakukannya. Mungkin akan lebih baik jika kamu memberikan dukungan terhadap pendapat orang lain. Akan terasa canggung jika kamu berbicara, tetapi kamu tidak memiliki sesuatu untuk ditambahkan. Legowo dan biarkanlah dirimu untuk mengakui pada saat ini kamu tidak memiliki sesuatu yang bermanfaat untuk diutarakan. Berhati-hatilah dengan perkataanmu. Sekali diucapkan, itu hanya bisa dimaafkan, tapi tak akan pernah dilupakan. Yang ketujuh, ketika tindakanmu lebih bermakna daripada perkataanmu. Ketika kamu ingin membuktikan sesuatu atau memberikan kesan yang kuat, tindakanmu dapat menjadi cara yang lebih efektif daripada hanya mengucapkan kata-kata.
Kata-kata bisa saja diucapkan dengan mudah, tetapi tindakan membutuhkan keberanian dan komitmen yang lebih besar. Contohnya, ketika seseorang ingin menunjukkan kesungguhan dalam mencintai pasangannya, maka tindakan nyata seperti memberikan perhatian, kehadiran, atau memenuhi janji akan jauh lebih berbicara dari sekedar kata-kata manis tapi tanpa tindakan yang nyata. Begitu pula dalam pekerjaan. Ketika seseorang ingin menunjukkan komitmennya pada sebuah pekerjaan, maka hasil nyata dari pekerjaan tersebut yang akan berbicara dan menunjukkan keseriusan seseorang, bukan hanya sekedar kata-kata atau janji kosong. Terdengar familiar? Dan itulah 7 situasi di mana kamu lebih baik diam.